Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ustadz Al di pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, setelah sebelumnya kita telah mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi makhluk hidup. Agar mudah dalam mempelajari makhluk hidup, para ilmuwan mengelompokkan organisme dengan menggunakan klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau sifat yang mudah diamati. Adapun cabang ilmu biologi yang mendalami klasifikasi ini disebut taksonomi. Klasifikasi memiliki tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, untuk mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lainnya. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat, mulai dari kelompok terbesar hingga kelompok yang lebih kecil. Tingkatan kelompok ini disebut dengan takson. Berikut ini adalah tabel tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Dari yang tertinggi sampai yang terendah. Makin tinggi tingkat taksonnya, semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki anggota-anggotanya. Untuk menghafalnya sangat mudah. Urutannya hampir sama. Yang membedakan di tumbuhan ada divisio dan di hewan ada tingkatan filum. Berikut ini adalah contoh tingkatan taksonomi. Contoh tingkatan takson pada hewan harimau. Termasuk ke dalam kerajaan atau kingdom Animalia. Filumnya Chordata, artinya termasuk ke dalam hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Kelasnya Mamalia, binatang yang menyusui. Ordonya Carnivora, pemakan daging. Famili Felidae, harimau termasuk ke dalam suku kucing besar dan memiliki genus Panthera serta spesies Tigris atau jenis tigris. Jadi untuk hewan harimau inilah tingkatan taksonnya. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai tingkatan takson?
Adapun hal lain yang penting dalam sistem klasifikasi adalah pemberian nama ilmiah. Kenapa penting? Karena makhluk hidup memiliki nama-nama yang berbeda di setiap tempatnya. Jadi, nama ilmiah ini berlaku secara internasional. Pencetus dari nama ilmiah ini atau metode ilmiah ini adalah Carolus Linnaeus. Dia adalah seorang ahli botani dari Swedia. Metode ilmiah ini disebut binomial nomenklatur atau pemberian nama ilmiah dengan dua kata. Adapun aturan cara penamaan ilmiah, yang pertama menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, kata pertama menunjukkan genus atau marga. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Aturan yang ketiga, kata kedua disebut spesies atau jenis. Huruf pertama ditulis dengan huruf kecil. Yang keempat, ditulis cetak miring atau diberi garis bawah. Dan yang kelima, nama penemu suatu spesies atau jenis dicantumkan di belakang nama spesies dengan cara menulis huruf depannya saja. Yang keenam, apabila nama terdiri atas lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Berikut contohnya. Contoh yang pertama ada tumbuhan padi. Bahasa Latinnya atau bahasa biologinya adalah Oryza sativa. Penulisan ditulis dengan miring, atau jika hurufnya ditegakkan maka harus diberi garis bawah. Jadi seperti ini. Yang kedua, Zeamael. Nah, L di situ adalah inisial dari penemunya, yaitu Linnaeus. Ini adalah bahasa Latin dari jagung. Dan untuk contoh yang ketiga, ini adalah nama bahasa Latin dari bunga kembang sepatu, yaitu Hibiscus rosa sinensis. Terdiri dari tiga kata. Jadi kalau dia terdiri dari tiga kata, boleh dia digabungkan jadi Hibiscus rosa sinensis atau Hibiscus rosa sinensis, diberi garis penghubung. Seperti itu contohnya. Berdasarkan identifikasi ciri-ciri, klasifikasi makhluk hidup dapat lebih mudah dilakukan dengan suatu kunci, yaitu kunci dikotom dan kunci determinasi. Kunci dikotom adalah yang bentuknya diagram yang berisi keterangan ciri-ciri yang disusun berpasangan dari menunjukkan ciri yang berlawanan. Sedangkan kunci determinasi uraian ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurutan dari ciri umum hingga ciri khusus. Sebelum melangkah ke kunci ini, terlebih dahulu harus mengidentifikasi ciri-ciri menggunakan kunci dikotom. Langkah-langkah membuat kunci dikotom ada 3. Yang pertama, mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang akan kita temukan. Yang kedua, kelompokkan menjadi 2 kelompok berdasarkan sifat yang berlawanan. Dan yang ketiga, setiap kelompok dibagi lagi menjadi 2 kelompok hingga mendapatkan ciri yang tidak dapat dibedakan lagi. Sekarang kita akan mencoba membuat kunci dikotom untuk tanaman-tanaman berikut. Dari tanaman-tanaman tadi, pertama kita harus mengelompokkan menjadi 2 berdasarkan cara perkembangan
cara perkembangbiakannya, yaitu tanaman berspora dan yang tidak berspora. Di tanaman berspora itu ada suplir dan lumut. Dan yang tidak berspora itu ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Kemudian untuk tanaman yang berspora itu kita bagi lagi menjadi dua. Ada yang berbatang jelas dan tidak berbatang jelas. Yang berbatang jelas itu ada suplir, sedangkan yang tidak berbatang jelas ada lumut. Kemudian yang tidak berspora kita bagi lagi menjadi dua, yaitu biji tertutup dan biji terbuka. Untuk biji tertutup ada jagung, kedelai, dan terong, sedangkan biji terbuka ada melinjo. Untuk kelompok 2A, 2B, dan 3B, di sini sudah satu organisme ya. Maka kita tidak perlu membaginya lagi. Sehingga kita perlu membagi bagian yang 3A ini. Karena ini terdapat 3 organisme, yaitu jagung, kedelai, dan terong. Dan yang 3A ini kita bagi menjadi 2 lagi, yaitu berkeping 2 dan berkeping 1. Untuk yang berkeping 2 ada kedelai dan terong, sedangkan yang berkeping 1 ada jagung. Untuk yang biji berkeping 1 seperti jagung sudah satu organisme ya. Tinggal yang berkeping 2, di sini ada 2 organisme, kedelai dan terong. Kita bagi lagi menjadi berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Untuk yang berbunga kupu-kupu itu kedelai, sedangkan berbunga trompet itu organisme terong. Jadi dari tabel diagram ini sudah dapat satu organisme untuk keseluruhannya. Maka kunci dikotom kita terhenti sampai di sini. Selanjutnya dari kunci dikotom yang telah kita buat tadi, kita dapat membuat kunci determinasi. Caranya mudah, yaitu dengan mengubah diagram tadi menjadi pernyataan-pernyataan seperti ini, atau tinggal kita salin aja menjadi pernyataan-pernyataan seperti ini. Lalu bagaimana ya cara membaca atau menemukan kunci determinasi dari organisme tertentu? Di sini kita disuruh menemukan kunci determinasi untuk tanaman kedelai. Kita urutkan dulu dari yang pertama. Tanaman kedelai itu termasuk ke dalam tumbuhan berspora atau tumbuhan tidak berspora. Ternyata kedelai itu termasuk ke dalam tumbuhan yang tidak berspora. Dan lanjut yang ketiga, tumbuhan kedelai itu termasuk tumbuhan berbiji tertutup atau tumbuhan berbiji terbuka. Ternyata dia termasuk ke dalam tumbuhan berbiji tertutup. Dan yang keempat, biji berkeping 2 atau berkeping 1. Ternyata kedelai termasuk biji berkeping 2. Dan yang terakhir, dia berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Ternyata kedelai itu termasuk ke dalam berbunga kupu-kupu. Jadi kita dapat untuk kunci determinasi tanaman kedelai adalah 1B, 3A, 4A, dan 5A. Jadi kalau sudah dapat yang seperti ini, kita bisa lihat dari bawah. Itu kan ada 5A kedelai. Lanjut ke atasnya ada angka 5 di situ, biji berkeping 2, 4A. Dan lanjut ke atas lagi ada 4, tumbuhan berbiji tertutup jadi 3A. Dan yang kedua itu tidak ada. Lanjut ke pertama 1A. Jadi seperti itu. Sekian materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.